Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, anak-anakku kelas 8F ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, pada pertemuan yang sekian kali ya, kita bisa hadir di pembelajaran matematika kembali. Silahkan kalian niatnya diperbaiki. Mungkin tadi di rumah hadir ke sini untuk bermain mungkin ya, itu silahkan diubah. Niatkan bahwasanya kalian hadir di sini itu untuk belajar. Oke, ini Ustadz cek hari ini itu sepertinya hadir semuanya ya, kurang lebih ada 22 anak. Oke, silakan kalian sebelum mulai pembelajaran dicek ya, di samping kiri kanan depan belakang kalian barangkali ada sampah atau apapun ya, silakan dimasukkan ke saku terlebih dahulu ya kan. Kemudian peralatan belajarnya, sumber belajarnya dipastikan juga matematika tentunya ya, jangan sampai ada sumber yang lainnya. Oke, baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan materi baru, ya kan? Materi baru yaitu mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Mungkin ini sedikit asing ya, sedikit asing mengenai istilah ini, tapi kalian sepertinya sudah pernah mengetahui ketika kelas 7. Yaitu kira-kira materi apa? Ada yang tahu? PL? Iya. PLSW, yaitu materi PLSW, persamaan linear satu variabel. Berarti kalau kalian waktu kelas 7 itu bisa menguasai materi itu dengan baik ya, otomatis nanti ketika ini akan lebih mudah. Dan nanti kalian di pertemuan kali ini ya, nanti kalian akan belajar SPLDV, tapi bagian awalnya itu kalian diharapkan mampu menentukan mana itu PLSW, mana yang bukan. Pertama itu, ya kan. Kemudian yang kedua, itu kalian bisa membedakan itu antara persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear dua variabel atau yang bukan persamaan linear dua variabel. Kemudian bisa membedakan tuh antara persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ya, kemudian yang ketiga, kalian bisa membuat model atau persamaan. Nah, ini salah satu contoh permasalahan. Salah satu contoh yang ada di kehidupan sehari-hari mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Masih ingat yang ini? Ada yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Ada yang mau jawab? Wafa, ya silakan. Mau? Ini yang ini nih, yang ini aja. Ini contoh PLSW ya, ya kan, ini kan variabelnya apa yang pertama? Variabelnya X ya, oh ya X benar. Kemudian yang kedua Y, kemudian yang ketiga M. Nah itu namanya variabel. Ya mungkin ada yang lupa ingat ya, kemarin kan waktu kelas 7 ya. Oke, Mas, ini ada 1 sampai 10, ya kan? Intinya kalian tahu nggak kira-kira? Di situ kan ada nomor 1, 4, titik-titik, 4 titik-titik, dan seterusnya hasilnya 1. Nomor 2 hasilnya 2. Nomor 3? 3. Nomor 4? 4. Nomor 5? Ya 5. Nomor 6? Dan seterusnya. Berarti kalian disuruh itu silakan menggunakan operasi ini, bisa tambah, kurang, kali, bagi, atau di dalam kurung gitu. Di dalam kurung berarti yang didahulukan dikerjakan. Ya kan, seperti itu kan? Kalian bisa seperti itu. Coba kalian bisa apa enggak kira-kira kelas ini? Nah ini beda enggak caranya nomor 10? Beda ya. Biasanya kan ada yang sini dikasih tambah apalagi gitu ya, operasinya ya. Tapi itu khusus yang nomor 10 ada yang dikosongkan sama Mas Desra. Nah itu jadinya 44 kurangi 4, 40 bagi 4, 10. Nah itu berarti kalian sudah bisa semuanya ya. Tepuk tangan buat semua yang sudah maju. Oke ya. Ini gambaran bahwasanya setiap masalah gitu ya,
apapun yang kalian hadapi itu pasti ada solusinya. Hari ini nanti kita akan berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang Ustadz sampaikan kemarin di pertemuan sebelumnya. Berarti ini sudah duduk dengan kelompoknya ya, betul? Ada 4 kelompok. Dan nanti tugasnya ngapain? Kalian akan mendiskusikan sebuah apa namanya ya, cerita atau permasalahan yang Ustadz kasih ya di LKPD. Nanti Ustadz LKPD-nya akan Ustadz share, Ustadz bagikan ke kalian. Dan nanti silakan kalian berdiskusi ya, kurang lebih waktunya ya 30 sampai 40 menit. Nah, gitu ya, 30 sampai 40 menit untuk mendiskusikan permasalahannya ada di situ, yaitu permasalahan 1 dan permasalahan 2. Gitu, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya. Nanti Ustadz bagi LKPD-nya, kemudian kalian dapat satu-satu. Dipastikan kalian aktif masing-masing individu. Boleh bertanya. Ini karena bukan ujian sehingga kalian boleh diskusi. Gitu ya. Oke, silakan dilihat di masalah 1 semuanya. Berarti yang depan sudah ya. Yang masalah 1 di situ, kalian lihat itu permasalahannya dengan baik-baik. Kemudian tulis informasi yang ada. Itu kan apa aja ditulis itu yang kolom A yang kalian dapatkan. Itu dalam bentuk apa Ustadz? Apakah dalam bentuk simbol apa-apa? Terserah kalian, informasi apapun yang ada di bacaan itu. Oke, silakan. Kayak gitu. Misalkan kalian butuh sumber lain, misalkan kalian apa namanya, kayak bingung kayak gitu, kalian boleh pakai HP untuk membuka sumber lain gitu ya. X-nya apa? X-nya ballpoint. Ballpoint. Y-nya? Banyak kertas HVS. Banyak kertas HVS. Oke, sama dengan 1.500 berapa? 9.500. Ya kan? Terus ini kenapa 3.000 X-nya? Karena ballpointnya Harganya 3.000. Iya. Berarti X-nya belum diketahui jumlahnya. Oh, gitu. Terus yang 500 harga? Kertas HVS. Y-nya? Y-nya 500. Y-nya 500 apa? Yang X itu yang ballpoint tadi. Oh, X itu jumlah ballpointnya. Kalau yang Y jumlah HVS-nya. Tapi harga HVS-nya 500. Yang harga ballpointnya 3.000. Kemudian total bayarnya 2.500. Oh, kayak gitu. Oke. Berarti belum tahu jumlah yang ini. Oh. Bisa kira-kira? Bisa? Ini coba ya. Dicoba dulu ya Mas Rakan, Mas Naren ya. Oke. Coba dulu silahkan. Kelompok biasa ya. Kemarin kita sudah merencanakan untuk presentasi ya. Ya, siap-siap. Ini Ustadz tunjuk acak ya. Nanti mungkin tidak semuanya. Nanti sistemnya 2 kelompok presentasi, nanti yang 2 menanggapi, kayak gitu ya. Berarti nanti duduknya ini sesuai dengan kelompoknya, ini sudah ya. Oke, sudah. Nah, nanti ketika kalian ada yang presentasi itu silakan kalian adabnya diberlakukan. Berarti ketika ada orang yang bicara harus memperhatikan, walaupun itu teman kalian itu sama. Ya pokoknya yang di depan siapapun itu ketika ada yang menerangkan, kalian wajib memperhatikan. Nah, dari permasalahan tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama adalah informasi penting dari dari permasalahan tersebut. Informasi penting yang pertama adalah paket A dijual dengan harga 15.500 dan mendapat 3 roti dan 2 minuman. Sedangkan paket B dijual dengan harga Rp17.000 dan mendapatkan 2 roti dan 3 minuman. Pertanyaan kedua adalah misalkan variabel tertentu untuk permasalahan tersebut. Dari misalkan variabel itu kita bisa mendapatkan X menjadi harga satuan roti dan Y harga satuan minuman jus. Kalau misal ini makanannya tidak sesuai paket berarti Bisa. Jadi kalau nggak sesuai paket bisa, karena di sini dijelaskan kalau toko tersebut tetap menerima pembelian dalam bentuk satuan. Jadi bisa. Pertanyaan lain mungkin dari siapa? Oke, Atar. Berarti kalau pakai cara itu bisa menentukan harga masing-masing roti dan Bisa, kita bisa menentukan harga satuannya. Seperti roti kita temukan menjadi harga Rp2.500, sedangkan minuman jusnya satuannya dengan harga Rp4.000.
2.500 sama 4.000 rupiah. 4.000 rupiah. Kalau dari ini kira-kira itu jawabannya itu bener apa salah kalau dari teman-teman yang lain? Betul. Kok bisa? Karena sesuai kan? Oh, karena sesuai, kalau dihitung sesuai kayak gitu ya. Oh, ya udah, oke. Tadi ada tanggapan atau tambahan dari Mas Raffi. Silakan di perbedaan PLDP dan SPLDP adalah kalau PLDP hanya ada satu persamaan linear dua variabel. Oh iya. SPLDP memuat dua persamaan linear dua variabel. Oke, seperti itu dari Mas Raffi. Ada yang lain mungkin tambahan? Kalau sistem persamaan yang dua variabel itu kan bisa lebih dari satu persamaan, nggak mesti dua. Yang penting lebih dari satu. Oh, berarti tambahannya yang sistem persamaan linear dua variabel nggak mesti dua. Yang penting lebih dari satu. Yang penting lebih dari satu. Nah itu kurang lebihnya itu ya Mas ya. Iya. Oke. Persamaan linear satu variabel, berarti variabelnya ada satu. Kalau persamaan linear dua variabel, dua. Nah kayak gitu. Kemudian penyimbolannya atau pemodelannya bagaimana? Apakah harus XY? Tidak mesti ya. Boleh menggunakan variabel yang lain atau huruf yang lain kayak gitu. Kemudian tadi di permasalahan 2, boleh nggak kita membeli selain yang ada di paket? Boleh. Oke, semuanya sudah? Sudah ya? Sudah semuanya, silakan dicek lagi di akhir-akhir ya. Barangkali masih ada yang keliru gitu atau kurang teliti ya dalam pengerjaan seperti itu, silakan dicek kembali ya. Nomor 1, 2 dan 3. Kayak gitu. Silakan dicek lagi. Ustadz masih kasih waktu beberapa menit ya. Kemudian ini sebelum Ustadz akhiri, Ustadz pengen tahu ini kira-kira sejauh mana kalian memahami materi. Coba tadi kan sudah pertemuan 1 sama ini kedua ya, hari Jumat dan hari Senin. Nah itu Ustadz pengen tahu nih seberapa jauh kemampuan kalian. Coba kalau variabel apakah hanya X dan Y? Oh tidak ya. Tidak. Kemudian apakah boleh menggunakan huruf yang lain? Boleh. Oh boleh, oke. Itu kan tadi ada memodelkan ya, memodelkan dari soal cerita ke bentuk persamaan atau ke bentuk matematika. Mungkin ada yang pengen menyampaikan. Oh silakan Mas Desra. Jadi kan ada masalahnya. Iya. Ada masalahnya ya terus. Terus dipahami dulu, habis setelah dipahami memberi variabel. Oh, menamai mau variabel apa gitu ya? Oh, terus? Tadi ada roti-rotian sama minuman ditulis harganya, misalnya harga roti X, harga minuman Y. Nah, setelah itu tinggal dibikin model persamaannya. Oh, seperti itu ya. Berarti kurang lebih ada berapa langkah Mas Desra? 3. Berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya kalian belajarnya masih sama mengenai SPL DV, tapi masuk ke submateri berikutnya, yaitu penyelesaian SPL DV menggunakan metode grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.